Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf, Kak Abdi. Ini kita malam ini masih mencoba untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Gimana kabarnya, Kak Abdi? Alhamdulillah sehat, api, mantap, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Kak Abdi. Ya, terima kasih. Terima kasih kehadirannya, Kak Abdi, sudah mau berbagi cerita kembali bersama kami. Menyambung pembahasan kita tempo hari, cukup padat ya aktivitas Kak Abdi. Jadi untuk meluangkan waktunya ini luar biasa. Kita menjadwalkan diri loh teman-teman. Jadi teman-teman yang bergabung hari ini, kita sangat bersyukur. Alhamdulillah, kakak kita yang satu ini berkenan untuk berbagi cerita lagi di tengah-tengah padatnya aktivitas beliau. Ya Kak Abdi, ini kita malam ini berpramuka lagi nih Kak Abdi. Berpramukaria ya? Iya, siap. Tepuk pramuka. Oke, di sini harus pakai 2 kali. Kenapa harus pakai 2 kali? Biar Abdul. Ah, itu dia. Ya. Ya, terima kasih Kak Abdi atas kehadirannya. Malam hari ini kita menyambung pembicaraan kita tempo hari, di mana kita tempo hari berbincang-bincang mengenai pramuka, ya. Dan malam hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi tema kita malam hari ini adalah pramuka berlomba, Kak Abdi. Nah, ini yang kemarin agak-agak hangat nih setelah kita berbagi cerita, agak hangat dibicarakan mengenai kegiatan pramuka, khususnya untuk di perlombaan. Saya pribadi ingin tahu beberapa hal mengenai perlombaan yang semestinya di dalam pramuka itu sendiri menurut pandangan Kak Abdi. Jadi pertama saya ingin tanyakan, ini poin yang paling penting nih kayaknya nih. Hakikat lomba yang sebenarnya versi Kak Abdi gimana nih? Hakikat lomba untuk lomba pramuka maksudnya gitu Kak Abdi. Itu poinnya. Baik, salam kenal untuk sahabat Beraja, kawan-kawan penggiat pramuka se-Nusantara ya, Kak Ical ya. Siap Kak, siap. Pertanyaannya menjurus ke spesifikasi hakikat lomba ya. Kalau kita ini agak serius kali ya. Ya, siap. Siap. Ya kalau kita menilik ke PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ya. Salah satu dari poin metode kepramukaan yang 8 itu termaktub di dalamnya kegiatan yang berkelompok, berkompetisi begitu ya. Ya. Jadi kegiatan yang berkelompok, berkompetisi, kemudian di poin yang lain juga ada kegiatan di alam terbuka. Sebagaimana kita maklum kan kalau kita mengambil dari istilah atau kata scouting, scout is outing ya. Jadi outing itu kan pemahamannya simple di alam bebas gitu ya. Nah dari dasar-dasar poin-poin tadi itu jelas sekali bahwa sebenarnya lomba itu menjadi salah satu metode kalau dijalankan dengan benar, Kak Ical. Iya. Jadi hakikatnya adalah ketika kita berlomba dalam kegiatan kepramukaan, salah satu sasarannya untuk mengevaluasi diri, begitu. Itu salah satu poin yang paling penting. Mengevaluasi diri. Evaluasi diri. Ya. Kemudian melihat sisi leadership, kemampuan mengelola regu di situ, ada jiwa gotong royong yang terbangun pastinya. Dan jangan lupa bahwa di kegiatan kepramukaan itu juga tuntutannya harus mengandalkan fisik, begitu. Jadi kalau kaitannya sama fisik, rumusnya itu biasa kita menyebutnya di kepramukaan sesosif, spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, Kak Ical. Artinya ketika kita berkegiatan lomba dalam hal ini pastinya fisik itu kan dituntut harus baik, harus kuat dan sebagainya.
Nah, jadi dari dasar-dasar itu kita bisa mengartikan hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam muatan-muatan lomba. Itu Kak Ical sebagai pembuka di obrolan kita. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman yang sudah bergabung. Jadi hakikat perlombaan versi Kabdi atau pemahaman Kabdi ini cukup membuat saya sendiri membuka pemikiran baru karena agak berbeda nampaknya dengan rekan-rekan di sekeliling saya, terutama mungkin saya pribadi gitu, agak berbeda dengan konsep perlombaan yang selama ini saya lihat gitu, yang saya lihat di lapangan gitu, Kabdi. Iya, jadi Kak Ical, kalau kita berangkat dari tujuan orang dewasa dalam mengelola diklat, pendidikan dan pelatihan begitu, dan termasuk di dalamnya kan ada peserta didik, Ya. yang kalau kita ikarnya orang dewasa itu kan siap menghantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Menghantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan, alatnya mungkin dengan merangkai kegiatan, menjalankan kegiatan yang menarik bagi mereka, menantang bagi mereka. Salah satunya mungkin lomba, karena lomba ini juga mungkin bagian dari suatu kesenangan gitu loh. Jadi jangan lupa bahwa lomba itu hanya alat. Oke, jadi lomba itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Iya, untuk mencapai tujuan kepramukaan itu sendiri. Yang poin akhirnya adalah penanaman nilai-nilai karakter. Jadi kalau sudah kegiatan lomba atau keikutsertaan lomba itu bergeser dari nilai-nilai itu, maka ada yang salah dari apa yang kita lakukan. Ya tinggal mohon ampun sajalah kita, begitu. Iya. Sebetulnya ada nggak sih aturan-aturan tertentu untuk di perlombaan? Maksudnya ada nggak aturan yang dibakukan di dalam gerakan pramuka untuk perlombaan itu sendiri? Saya ngambil sampel satu deh di golongan Jugran. Saya ngambil sampel satu di golongan Penggalang. Ya. Bahwa kita mengenal ada lomba tingkat Kak Ical di Penggalang. Iya. Nah, lomba tingkat itu bukan dibuat semau gue, semau gue, semaunya aku. Iya, siap. Artinya ada frame di situ. Ada hal yang membatasi, ada hal yang mengatur. Jukran tahun 8 kalau nggak salah ya. Ya, nanti bisa dicek petunjuk penyelenggaraan tentang lomba tingkat itu sendiri. Nasional mengeluarkannya tahun 78 Kak Ical. Wow. Bahwa segala sesuatunya yang berkenaan dengan lomba itu diatur dari sebutan mungkin berbeda maknanya. Jadi bukan istilah juara atau pemenang yang disematkan kepada yang terbaik di lomba itu, tetapi istilah berprestasi. Nah ini juga. Iya. Iya, jadi tinggal lagi nanti pembagiannya berprestasi baik, cukup, kurang begitu ya. Artinya dari istilah saja kita selalu mengkait-kaitkan dengan unsur pendidikan dan karakter. Itu Kak Ical. Iya Kak. Wow. Jadi sebetulnya ada ya salah satunya tadi ya lomba tingkat. Tapi memang penyelenggara lomba tingkat sendiri ini pun saya masih coba telusuri ya Kak ya. Jujur saya pribadi untuk lomba tingkat sendiri itu masih telusuri dikarenakan penyelenggara lomba tingkat itu kadang lebih pada orientasinya ya tadi yang Kakak dibahas sedikit itu mengenai juara. Nah sementara mungkin bukan pada juaranya mungkin ya yang diutamakan, tapi ada hal-hal tertentu yang sifatnya adalah kembali lagi pendidikan karakter kepada si peserta didik itu sendiri mungkin ya Kak ya. Ya, aku coba menegaskan begini, ketika di arena lomba peserta didik itu silakan bertanding, tapi jangan lupa di luar itu mereka harus bertandang, begitu. Nah itu dia poinnya sebetulnya Kak, itu yang menjadi poin penting yang saya garis bawahi dari catatan saya ini, bahwa memang kerap terjadi setelah adik-adik pulang dari arena perlombaan itu menjadi satu ambisi yang kerap terjadi. Ada bahasa gagal dan berhasil. Artinya di sini ketika mereka tidak mendapatkan kemenangan di dalam sebuah perlombaan, akan menjadi momok yang wah kita harus berlatih tapi bukan ke arah yang peningkatan kualitas kepribadian si peserta didik tadi, yang mungkin sahabat Naraya dimanapun berada pun mulai membuka diri mungkin ya dengan pembahasan ini, bahwa kegiatan perlombaan itu intinya bukan kepada adik-adik itu wajib menang, begitu ya Kak ya? Iya persis, jadi proses-prosesnya yang lebih penting.
bahwa ketika mereka berkompetisi dengan sehat, bersaing dengan sehat, ya itu oke, selagi nilai-nilai itu terjaga, maka lomba itu sah-sah saja. Tetapi ketika nilainya bergeser, maka kita harus belajar kembali. Ingat bahwa pendidikan sepanjang hayat, artinya kita, para orang dewasa, pembina, pelatih sekalipun, tetap harus belajar. Dalam hal ini belajar memahami peserta didik. Jadi jangan sampai kita salah mengarahkan. Oke, nah terus ada nggak sih perbedaan khusus antara perlombaan yang diselenggarakan oleh Kuartir dengan gugus depan nggak? Ada nggak perbedaan khusus dari aturan-aturan tadi? Salah satu aturan yang kakak sebutkan tadi kan, contoh misalkan lomba tingkat. Nah, ada nggak ketentuan khusus atau aturan yang mengatur bahwa kegiatan perlombaan di gugus depan harusnya seperti ini, wajibnya seperti ini, sunahnya seperti ini. Nah, kalau untuk di Kuartir seperti ini aturannya. Ada nggak tuh Kak hal-hal kayak begitu? Ya, semakin asik ini. Jadi kalau kita mengupas dari gugus depan, Kuartir dalam hal ini dari ranting, cabang, daerah, nasional bahkan, saya sekali lagi mengambil sampel di LT deh, lomba tingkat gitu. Bahwa lomba tingkat itu dari judulnya juga ketahuan bahwa bertingkat-tingkat. Jadi familiar ya dengan istilah LT1 misalnya, lomba tingkat 1. Begitu Kak Ical ya? Iya, siap. Lomba tingkat 2, 3 dan seterusnya. Jadi lomba tingkat 1 itu kan di struktur gugus depan nih. Artinya ketika kita bicara gugus depan Kak Ical, berarti fokus dan konsentrasi kita itu ada pada adik-adik kita antar regu. Jadi contoh mawar, melati, dan sebagainya. Kemudian contoh misalnya lagi regu putranya itu regu macan dan sebagainya begitu ya. Tidak ada yang salah ketika misalnya setiap bulan sekalipun diadakan lomba antar regu, is okay. Jadi mungkin ada 3 minggu kita memberi materi-materi dan mengevaluasinya pada minggu keempat. Bisa jadi di akhir bulan begitu ya. Nah, sah saja itu yang dimaksud dengan LT1 yang ruang lingkupnya adalah lomba antar regu. Nah, di sini poin paling pentingnya adalah satu, mengevaluasi kemampuan antar regu, sehingga mau tidak mau memang para pinru mereka harus berkompetisi dengan sehat untuk menjadikan regunya regu terbaik di antara yang lain, mungkin berprestasi mungkin di antara yang lain, tetapi sekali lagi dengan cara yang sehat, yang tujuannya mengevaluasi dan memotivasi itu. Nah, ketika keberhasilan di lomba tingkat 1 itu sudah menjadi sebuah pengamatan bagi kita orang dewasa, strata pembina, maka berikutnya ke jenjang di atasnya mereka bisa kita rekomendasi untuk ikut serta di LT2. Nah, ini strata Kuartir Kak Ical. Iya Kak. LT2 dan seterusnya cabang LT3 dan sampai ke nasional, begitu di LT5. Nah, jadi ketika terselenggaranya kegiatan LT2 di Kuartir ranting dalam hal ini, maka yang berlomba itu regu utusan gugus depan antar gugus depan yang lain. Yang perlu digarisbawahi adalah regu yang utuh. Begitu. Regu yang utuh. Betul. Jadi maksudnya tadi kalau 8 orang regu harimau dikatakan berprestasi dan terbaik diantaranya dari satu gugus depan. Nah, itu jangan dibongkar-bongkar. Utuh dia 8, dipimpin oleh siapa, anggotanya siapa, itu yang diberangkatkan ke LT2. Karena memang ini kan berjenjang. Artinya kemampuan dia dilihat dari, jangan lupa tadi salah satu hakikatnya kita ingin melihat kehidupan dia bergotong royong dan berkehidupan regunya. Bagaimana kemampuan dia mimpin regu dari mulai gugus depan sampai dia mimpin regunya untuk naik tingkat di Kuartir ranting. Ini kan sudah beda. Dia sudah ketemu dengan teman-teman sebayanya antar gugus depan di kecamatan yang sama, kan begitu. Nah, jadi kita katakan ada grup atau Gudep A membawa regu utuh tadi menang, dan itulah yang akan bertanding pula di LT3 tingkat cabang yang juga utuh. Jadi bukan gabungan dari Gudep 1, 2 dan seterusnya, tetapi mutlak pemenang dari Gudep A, satu regu yang utuh tadi berangkat ke cabang dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran mengelola regu dengan baik, memimpin regu berjenjang bertingkat. Dari mulai antar regu, kemudian antar gudep, berikutnya antar ranting, antar cabang, dan nanti antar daerah di nasional. Nah, itu Kak Ical, mungkin perbedaan-perbedaannya kelihatan dari mulai gudep, kemudian Kuartir, begitu Kak Ical. Nah, mengingat poin Kak Ical tadi, kita ingat bahwa
eh, apa ya istilahnya, saya menyebutnya begini, rencanakan yang akan kita kerjakan Kak Ijal, kerjakan yang sudah kita rencanakan begitu. Artinya semua kan berangkat dari rencana nih. Ya, siap. Gitu. Program kerja itu di Gerakan Pramuka cukup detail diatur. Ada program kerja mingguan, ada program kerja, ya program kerja semester setelahnya, kemudian program kerja tahunan. Ya. Nah ini kalau kita para orang dewasa, para pembina terkhususkan, menjalankan rencana ini dengan baik, menuangkan segala sesuatu yang akan kita rencanakan tertulis dalam dokumen kita. Saya menyebutnya portofolio mungkin. Ya. Ada buku program kerja. Ya. Maka kan kelihatan di situ akan ada habisnya. Kita mungkin nggak akan sempat untuk menyibukkan diri berkegiatan di luar gugus depan, begitu. Jadi fokus konsentrasi kita pada gugus depan. Walaupun tidak ada salahnya, bahkan baik, ketika sesekali, dalam tanda kutip Kak Ical, sesekali kita berkegiatan lintas gugus depan, yang dimaksud dengan anjang sana mungkin. Tapi saya lebih sepakat dengan istilah latihan gabungan. Nah itu lebih baik timbang kita ngundang gugus depan kemudian berlomba di gugus depan kita itu sendiri gitu. Jadi kan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang masih bisa kita selenggarakan. Latihan gabungan Kak Ical. Jadi antara gugus depan berlatih bersama, kemudian nanti ketemu di tingkat kuartir untuk mengevaluasi sisi latihan dalam lomba. Nah ini lebih baik. Maka semuanya kan berangkat dari rencana. Nah ini, maka peran kita orang dewasa bukan hanya memahamkan diri kita, tetapi memahamkan lingkungan kita nih para orang dewasa. Nah ini bagus nih operasi yang kita jalankan malam ini. Asik. Ya. Siap. Obrolan apa dia? Obrolan pramuka menginspirasi Kak. Ya ini baik Kak Ical, luar biasa positif. Artinya kita berusaha mengedukasi dan mengingatkan. Ya. Karena kan sebaik-baiknya manusia kan bermanfaat bagi manusia yang lain nih. Kita menularkan virus kebaikan. Jangan juga nanti kawan-kawan lebih mengangkat egonya, kemudian ketersinggungannya lebih tinggi, atau sisi negatifnya yang lebih kental di situ. Tujuan kita kan menginspirasi nih. Tujuan kita juga mengingatkan bahwa yang kita sampaikan ini silakan dihayati kan gitu ya Kak Ical ya. Iya betul Kak, betul. Nah, jadi kalau kita menerima apa yang kita obrolin malam ini, kemudian kita mengaplikasikannya di lapangan, saya yakin akan ada hal-hal yang tercerahkan seperti Kak Ical tadi mengawali obrolan kita. Betul Kak. Ya, akan ada hal yang tercerahkan dan semuanya itu kan ada di sini Kak Ical. Brainstorming namanya. Jadi kalau saya menyinggung dengan persoalan pandemi ini merupakan catatan mungkin untuk mengistirahatkan kita dari kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip mungkin lebih banyak lupanya kita bahwa segala sesuatunya itu harus terencana Kak Ical. Maka tidak ada salahnya kalau sekian bulan ini kita merencanakan setiap apa yang akan kita kerjakan nanti, sehingga kalau saya menggambarkannya sebuah bendungan, nanti saat situasi normal, benar-benar normal, kita berkegiatan kembali dengan menjalankan rencana yang sudah kita susun dengan baik. Selama masa pandemi ini, yang kita mungkin tidak berkegiatan, tetapi tetap bekerja otak kita untuk melahirkan ide-ide yang luar biasa. Itu Kak Ical. Luar biasa teman-teman. Ya ini banyak yang mantau kita nih Kak Abdi. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita, para orang dewasa juga nggak salah nih berlomba tuh Kak Ical. Menarik tuh Kak. Gimana Kak? Tapi ingat, bukan berlomba-lomba untuk banyak-banyak lomba. Iya, tapi berlomba. Nah itu kembali ke obrolan kita di awal tadi. Kita harusnya para orang dewasa ini berlomba-lomba untuk menghantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik. Banyak hal mungkin yang masih bisa kita sampaikan, kita latih. Begitu. Nah, jadi jangan lupa program kerja itulah yang membantu kita. Nah, ini kan pertanyaan tadi, untuk apa program kerja itu? Justru program kerja itulah yang membantu kita memberi batasan apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah, apa yang belum, apa yang masih menjadi PR dan sebagainya. Kan itu Kak Ical. Iya Kak. Siap. Ya, hari ini kan kita dan bahkan setiap organisasi di dunia ada hal yang mengaturnya. Siapa yang tidak mengenal anggaran dasar, gitu ya. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu pada poin kode kehormatan mengupas soal prinsip dasar kepramukaan yang sudah saya sebutkan tadi dan metode kepramukaan di dalamnya. Jelas sekali bahwa kita metode yang harus dijalankan salah satunya adalah satuan terpisah.
Jadi putra ya silakan berlatih dengan putra, putri juga begitu. Putra silakan dilatih oleh putra, putri juga begitu. Terkecuali Kak Ical. Oh, iya 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 iya. Nah, ini saya garis bawah ini Kak. Berarti dalam kegiatan pramuka seorang peserta didik putra harus dibimbing oleh seorang pembina putra, begitu Kak? Ya, exactly. Ada kecualinya. Ya, kecuali Ya apa kita tuh, Kak? bahas siaga dikit aja nih. Iya, iya, Bahwa iya. ketika kita membina di siaga, untuk mereka peserta didik yang putra itu Iya. boleh dibina oleh putri, yang sebutannya bunda. Begitu. Oh. Namun tidak sebaliknya Kak Ical. Iya, iya, Namun tidak iya, sebaliknya. iya, iya. Nah, kenapa? Berbeda ini jiwa keibuan, jiwa ibunda tadi itu. Bahwa dia oke juga mungkin ketika membina putri ya jelas nggak ada masalah. Ketika membina putra juga itu dianggap anak dan sebagainya gitu loh. Berbeda ketika kita mungkin laki-laki putra membina putri sekalipun di siaga. Ya Kak Ical tahu lah bahwa berbeda ketika kita bicara soal putra soal putri, Ya. maka ada hal-hal yang dijaga di situ. Ya. Gitu ya. Nah, itu jadi terkecuali di siaga. Selain itu silahkan patuhi satuan terpisah itu, bahwa putra berlatih di antar putra sendiri dan dilatih oleh pembina putra, begitu juga putri. Nah ini jelas di anggaran dasar tentang kode kehormatan itu tadi. Jadi Iya. nggak melulu lomba, bahwa ingat ada poin yang lebih penting ketimbang itu, SKU. Nah, ini menarik nih. SKU. Ya SKU itu kan syarat ya, syarat kecakapan umum. Ingat bahwa kita harus mempersiapkan si peserta didik kita memiliki nilai-nilai kecakapan, skill Kak Ical. Jadi bayangkan ketika kita terbuai dengan hal-hal lain, kemudian dia tidak dibekali dengan skill, yang tadi Kak Ical mengambil sampel mungkin PBB gitu ya, salah satu contohnya. Ya. Jangan biarkan peserta didik kita hanya menguasai satu hal atau satu skill, satu kemampuan dari banyaknya skill yang ada di pramukaan. Nah, maka biarkan dia mendapat materi-materi SKU, kemudian diberi kesempatan untuk diuji SKU-nya, sehingga dia nanti berhak untuk mengenakan TKU, tanda kecakapan umum, ramu, rakit, terap, dan bahkan Garuda. Nanti di segmen berikutnya. Segmen berikutnya teman-teman kita akan bahas mengenai Garuda. Ini menarik lagi nih mengenai Garuda nanti.